Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi peserta bimbingan teknis calon fasilitator pendidikan keluarga dalam jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dasar teknik fasilitasi. Orang dewasa memiliki pengetahuan dan pengalaman yang patut diapresiasi. Inilah yang menjadi dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapi, atau yang kita kenal dengan proses pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Teknik fasilitasi dengan menggunakan pendekatan andragogi menuntut peran aktif peserta. Apa tugas utama fasilitator? Yang pertama adalah mengarahkan. Yang kedua adalah mempermudah proses dan berusaha menyimpulkan gagasan atau ide peserta. Kita sering mendengar kata fasilitas. Ya, kalau kita mendengar kata fasilitas, kita pasti mengartikannya sebagai sarana. Tetapi, kata fasilitas ketika diberi imbuhan "i" di belakangnya, maknanya menjadi berbeda sekali. Fasilitasi berasal dari kata fasil, artinya memudahkan. Teknik fasilitasi artinya cara yang digunakan untuk mempermudah sebuah proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Fasilitator berbeda dengan guru, berbeda juga dengan pelatih atau penyuluh. Sebagai fasilitator, kita harus lebih membantu peserta untuk terlibat aktif dalam proses belajarnya, memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Fasilitator bisa menggunakan teknik dan ragam metode supaya tujuan yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Fasilitator bukan narasumber. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh fasilitator. Fasilitator dapat berperan sebagai moderator, motivator, mediator, dan narasumber. Ada beberapa peran yang dijalankan oleh fasilitator, seperti tergambar dalam jendela jauh hari. Hal penting yang harus juga dimiliki oleh fasilitator adalah sikap. Apa saja sikap yang harus dimiliki fasilitator? Fasilitator harus empati atau peka terhadap situasi pembelajaran, harus terbuka, jujur, ramah, tidak suka menonjolkan kemampuannya sendiri, dan objektif. Nah, sudah siapkah Bapak Ibu menjadi fasilitator? Keterampilan yang wajib dimiliki oleh fasilitator adalah: pertama, teknik bertanya. Teknik bertanya diperlukan dengan menggunakan teknik bertanya yang tepat supaya peserta dapat belajar atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Yang kedua adalah teknik mendengar aktif. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang positif, teknik paraphrasing, ataupun bahasa tubuh yang sesuai. Yang ketiga adalah mengarahkan. Teknik ini dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh fasilitator? Yang pertama, fasilitator harus bisa merancang alur pelatihan. Yang kedua, fasilitator harus bisa memilih bahan atau sumber belajar, harus bisa memilih medianya, dan metode apa yang sesuai. Yang ketiga, fasilitator harus dapat membimbing dan mengontrol proses belajar peserta. Dan selanjutnya, fasilitator harus bisa dengan cara apa ya peserta distimulasi supaya bisa aktif dalam proses belajarnya. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.